Bu untuk gig worker yang penghasilannya belum besar gini. Bagaimana sih sebenarnya aturan pajak yang berlaku di Indonesia? Kan penghasilannya masih sedikit, kok udah dipajakin? Gimana sih negara gitu? Gimana? Iya, makanya tadi saya bilang kalau misalnya penghasilannya itu di bawah penghasilan tidak kena pajak ya PTKP, kalau misalnya mungkin masih mahasiswa pasti belum menikah, statusnya mungkin tidak kawin, nol gitu ya, TK 0 tuh 54 juta dalam 1 tahun. Kalau income-nya masih di bawah 54 juta, sebenarnya dia nggak punya kewajiban untuk lapor pajak seperti itu. Tapi kalau misalnya income-nya ternyata udah melebihi nih PTKP-nya, kalau misalnya tadi masuk sebagai UMKM gitu ya, kalau dia masih di bawah 500 juta penghasilannya, itu juga nggak kena pajak UMKM yang 0,5%. Tapi kalau udah melebihi itu, baru dikenakan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IAI Podcast Bincang Santai bersama IAI dengan saya Monica Nabilia sebagai host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini sangat-sangat menarik ya, akuntan Indonesia dimanapun Anda berada. Kalau kita akan membicarakan mengenai suatu fenomena, tapi ada hubungannya juga nih dengan profesi akuntan, terutama yang fokus di bidang perpajakan. Sekarang cara orang kerja tuh sudah berubah ya. Kalau dulu sistemnya sama, semua orang datang 9 to 5 di kantor, terima gaji setiap bulan, that's it. Nah, tapi sudah ada pergeseran tren, terutama buat teman-teman kita yang Gen Z, itu mereka sudah menggeser pola kerja mereka. Mereka tuh lebih senang sesuatu yang fleksibel. Terus apalagi ada tren jadi content creator, ada freelancer, terus ada yang jadi afiliator mungkin. Bahkan yang gak sedikit orang yang udah kerja 9 to 5, terus ada side hustle lagi gitu. Nah, fenomena itu kita kenal dengan gig economy. Di satu sisi baru, si gig economy ini membuka banyak sekali kesempatan, fleksibel, kreatif, terus penghasilan dari mana aja. Tapi di sisi lain, mereka itu tidak lepas dari satu kewajiban, yaitu pajak. Selalu ada pajak di setiap penghasilan yang mereka terima, pastinya. Di episode ini kita akan membahas perpajakan atas pekerja gig economy. Tantangan pajaknya seperti apa, bagaimana seharusnya sistem pajaknya, pokoknya hal-hal seperti itulah ya. Dan di episode ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang spesial banget, pemerhati dan entusias pajak. Dia juga ahli di bidang perpajakan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Christine Chen yang merupakan pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI, yang juga merupakan koordinator Tax Education and Research Center LPM serta dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat datang kembali Ibu Christine. Terima kasih Mbak Monik. Thank you for inviting. Senang ya? Senang dong. Ini episode yang kesekian lah ya buat Bu Christine di IAI Podcast ini ya. Kita akan sharing berbagai hal mengenai gig ekonomi dan pajak ya Bu Christine ya. Yes. Lagi sibuk apa Bu Christine? Sibuk apa ya? Sibuk ngajar, nyelesain disertasi, Jalan-jalan. jalan-jalan. Menopang perekonomian. Betul. Bu Christine, tadi aku di awal udah cerita sedikit menyampaikan narasi ya mengenai gig ekonomi. Sekarang terutama Gen Z ya, aku nggak termasuk, aku masuknya milenial. Banyak yang bilang, ngapain sih kita tuh kerja kantoran kalau bisa fleksibel. Jadi entusiasnya gig ekonomi itu banyak banget. Jadi sebenarnya gig ekonomi itu apa? Kenapa digandrungi oleh masyarakat sekarang dan kenapa jadi tren gitu?
Iya, gig ekonomi itu sebenarnya simpelnya kita kalau kerja kan, kalau konvensional itu kan ada employment contract ya, jangka panjang. Nah, kalau gig ekonomi itu dia dari yang jangka panjang itu beralih ke jangka pendek, jadi by project gitu loh. Jadi kita kerja by project, by task kayak gitu, tanpa ada employment contract yang panjang dan bisa di mana aja. Dan kenapa tren? Karena sekarang kan Mbak Monik semuanya serba digital, ya kan? Bisa kerja dari mana aja, kapan aja, ya kan? Apalagi buat kaum Gen Z itu menyenangkan sekali kerja yang sangat fleksibel seperti ini gitu. Bahkan aku pernah kalau lagi jalan lagi macet ya, ada mbak-mbak naik Gojek aja buka laptop. Oh, luar biasa. Nah, supir Gojeknya salah satu juga bagian dari gig ekonomi loh. Jadi mau supirnya mau penumpangnya itu gig ekonomi ya. Ya seperti itu Mbak Monik. Jadi makanya lagi happening banget nih gig ekonomi. Ditambah lagi juga pandemi ya, itu menggeser betul banget. Cara orang untuk hidup ya. Betul. Jadi kalau tadi udah dijelasin sama Bu Christine apa itu gig ekonomi, bedanya apa sama pekerja freelance atau pekerja kantoran kayak saya gitu? Ya kalau misalnya kerja kantoran itu jelas kan, ada jam kerjanya. Tadi Mbak Monik kan bilang jam 8 sampai jam 5 gitu kan, itu harus masuk. Terus dari gitu kalau freelance sebenarnya bagian dari gig ekonomi, tapi dia kan berdasarkan satu project ke project yang lain, biasanya kadang-kadang dalam satu perusahaan ya biasanya. Tapi kalau yang gig ekonomi ini kayak level berikutnya gitu. Jadi misalnya satu orang ini bisa kerja di beberapa platform. Dan tadi saya belum mention bahwa gig ekonomi itu biasanya pakai platform digital. Jadi kebanyakan tuh ada platform digitalnya gitu. Apakah dia itu YouTube atau yang lain-lain ya. Nah, jadinya kalau gig ekonomi ini dia itu bisa banyak sumber. Oh, oke. Bisa banyak sumber. Misalnya Mbak Monik nih, selain di IAI misalnya, mau juga masuk ke gig ekonomi gitu ya. Jadi content creator, jadi apapun. Nah, terima itu endorse gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi udah jadi pelaku dalam gig ekonomi ini gitu Mbak Monik. Dan kan sekarang kayak tadi Ibu udah bilang ya, banyak juga orang yang punya penghasilan tuh lebih dari satu sumber. Misalkan contohnya misalkan saya gitu ya, ya enggak. Ada kita kerja 9 to 5 setiap hari, tapi juga ada penghasilan-penghasilan lain gitu. Kayak ya proyek-proyek entah apalah, jadi MC di mana lah gitu. Terus ada juga orang yang kerja 9 to 5 Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya dia kerja. Ya, banyak juga yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ternyata dia punya jualan rasanya, jualan kue atau coffee shop gitu ya. Apa itu juga termasuk dari bagian dari gig ekonomi? Yes, betul. Itu bagian dari gig ekonomi. Jadi malah banyak cirinya itu kan sekarang banyak banget yang kerja kantoran, tapi punya side hustle. Kayak kemarin saya tanya ke mahasiswa saya di kelas, mereka kan semua Gen Z kan, kalian ngerti gak sih gig ekonomi? Tahu dong Bu, gitu. Terus kalian mau gak masuk nanti kerja kantoran yang konvensional atau masuk ke gig ekonomi? Dua-duanya Bu. Jadi ada yang konvensionalnya dapet gitu kan, yang pasti-pastinya dapet, tapi side hustle-nya juga dapet. Nah itu jawaban Gen Z sekarang kayak gitu. In this economy ya, side hustle is very important ya. Bu, kalau misalnya seorang punya penghasilan dari beberapa platform sekaligus ya, misalkan dari dia YouTube, dia affiliate Shopee juga misalkan. Terus dia misalnya juga freelance. Freelance untuk apa? Desain lah atau apalah. Itu gimana Bu cara hitung pajaknya? Apalagi sekarang kita pakai sistem yang namanya Cortex. Semua tuh ada di situ gitu. Langsung ya. Langsung gitu ya. Itu gimana Bu? Iya, jadi kalau misalnya ngitung pajaknya, kan Indonesia itu menganut self-assessment ya. Jadi self-assessment itu artinya kita ngitung sendiri, terus kita kalau ada kurang bayar, kita bayar, kemudian kita lapor. Nah, kalau misalnya satu orang ini, si pelaku gig ekonomi ini memiliki penghasilan dari banyak platform, semua income itu harus digabungkan dulu. Jadi semua penghasilannya digabungkan, kemudian nanti dihitung berapa total penghasilannya, kemudian dihitung pajaknya, seperti itu. Nah, pemajakannya sendiri itu juga tergantung seberapa banyak penghasilannya. Jadi dia bisa menggunakan pembukuan
Kalau memang udah besar sekali income-nya, dia bisa pakai pembukuan atau dia pakai pencatatan aja. Yang penting omsetnya dia tahu. Misalnya dari jadi affiliate gitu kan, dia berapa nih omsetnya dia. Kemudian jadi content creator, bayarannya berapa. Memang challenge-nya di situ. Jadi challenge-nya itu karena kita self assessment, kita harus punya pencatatan. Dan masalahnya adalah banyak mungkin yang nggak dipotong PPh mungkin ya, sama si pemberi proyeknya. Mungkin aja orang pribadi yang ngasih proyek dia nggak potong misalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak potong berarti kan nggak ke-record nih di Cortex. Cortex kan dia nge-record yang memang sudah masuk ke sistem kan. Nah, itu juga jadi challenge baik dari sisi si wajib pajaknya. Kalau misalnya dia harus punya catatan dong penghasilan dia dari mana aja ya kan untuk dilaporkan. Dan bagi DJP juga challenge karena kan kalau nggak ada data nggak bisa juga di-collect gitu. dong. Iya betul, itu challenge-nya seperti itu. Pemajakannya kalau misalnya dia masuk ke kategori UMKM yang mungkin masih di bawah 4,8 miliar, dia bisa final 0,5% atau dia memilih untuk progresif. Jadi tergantung si wajib pajaknya ini, seperti itu Mbak Monik. Jadi sebenarnya buat Gen Z ataupun teman-teman yang masih berkuliah ya, apalagi dia ambil jurusan akuntansi, itu sebenarnya arahan orang tua harusnya mereka merasa bersyukur ya Bu ya, karena dia tuh dari sejak dini terpapar informasi-informasi seperti ini, sehingga nanti kalau udah di dunia kerja punya side hustle tuh dia nggak bingung lagi kan. Bahkan dari mulai kuliah pun kan dia udah bisa punya income kan sebenarnya kan. Betul. Nggak usah nunggu nanti lulus. Betul. Dari sekarang kalau dia ternyata punya income, harusnya kalau income-nya dia udah melebihi penghasilan tidak kena pajak, betul, dia harus laporan PWP loh. Terus udah gitu dia udah nggak harus bingung-bingung lagi nyari orang siapa nih bisa bantuin gue. Dia bisa ngerjain sendiri. Iya, betul. Dan dia bisa nyari cuan juga nih, bantuin. Oke deh gue bantuin. Iya, teman-temannya mungkin pada nggak ngerti kan? Betul. Terus dia karena anak akuntansi, nah itu jadi masuk ke gig ekonomi juga. Side hustle. Yes, freelancer. Side hustle. Nah, kalau akuntansi cuan aja dibahas ya. Terus Bu, untuk gig worker yang penghasilannya belum besar gini, bagaimana sih sebenarnya aturan pajak yang berlaku di Indonesia? Kan penghasilannya masih sedikit, kok udah dipajakin, gimana sih negara gitu, gimana? Iya, makanya tadi saya bilang kalau misalnya penghasilannya itu di bawah penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP, kalau misalnya mungkin masih mahasiswa pasti belum menikah. Statusnya mungkin tidak kawin, 0 gitu ya. TK 0 tuh 54 juta dalam 1 tahun. Kalau income-nya masih di bawah 54 juta, sebenarnya dia nggak punya kewajiban untuk lapor pajak, seperti itu. Tapi kalau misalnya income-nya ternyata udah melebihi nih PTKP-nya, kalau misalnya tadi masuk sebagai UMKM gitu ya, kalau dia masih di bawah 500 juta penghasilannya, itu juga nggak kena pajak UMKM yang 0,5%. Tapi kalau udah melebihi itu, baru dikenakan pajak, kayak gitu. Gitu ya, jadi jangan khawatir ya. Harus dibaca benar-benar peraturan perpajakannya, karena sebenarnya nggak kayak gitu juga ya. Ada insentif-insentif lah yang diberikan pemerintah sebenarnya. Dan itu diatur dengan sedemikian rupa ya Bu ya. Betul. Terus kalau tadi kita udah ngomongin orang-orang yang kerjanya di dalam negeri, tapi kan ada juga orang yang sekarang itu sekarang udah mulai banyak nih orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Gitu. Gimana? Atau remote. Atau dia remote. Yeah. Kan udah kalau kita buka di banyak platform ya, di Twitter, di LinkedIn, ada perusahaan-perusahaan yang mencari assistance in remote gitu. Betul. Ya. Virtual assistant. Contohnya. Nah, berarti kan dia juga dibayar dengan mata uang asing. Betul. Nah, itu bagaimana Bu pemajakannya? Tetap harus bayar pajak? Jadi misalnya Mbak Monik nih nyambi set hustle ya, jadi virtual assistant ya kan, banyak lagi dibayarin. Kliennya dari luar negeri, misalnya dari Australia, bayar ke Mbak Monik. Jadi penghasilan Mbak Monik sumbernya dari luar negeri kan sebenarnya, tapi Mbak Monik tetap di Indonesia, tetap di IAI gitu ya. Weekend kerja virtual assistant gitu misalkan. Nah, penghasilan dari Australia misalkan. Nah,
Kalau misalnya Indonesia itu secara umum ya, Indonesia itu menganut worldwide income taxation. Artinya apa? Artinya penghasilan dari penduduk atau residen itu dikenakan dari penghasilan yang dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Nah, jadi kalau dari kasusnya Mbak Monik tadi, penghasilan Mbak Monik dari IAI, kemudian ditambah dari penghasilan yang virtual assistant tadi itu, harus digabungkan dulu semuanya. Kalau di Australia udah dipotong pajak itu bisa dikreditin di Indonesia. Oh gitu. Iya. Nah, kalau misalnya udah dihitung, ditotalin ya penghasilannya berapa, dihitung pajaknya, nanti kan kena pajak yang progresif tuh. Nah, itu nanti baru dibayar pajaknya. Jadi pajak yang dibayar di luar negeri bisa mengurangi pajak yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Itu pun harus dilaporin, bukan berarti mungkin banyak yang berpikir ya, itu kan dari luar negeri gitu, nggak usah dilaporin di sini gitu ya. Dalam beberapa hal tertentu, misalnya dividen, itu memang ada beberapa pengecualian untuk dividen, tetapi untuk penghasilan yang lain itu tetap harus dilaporkan, Mbak Monik. Tetap ya, tetap. Aduh. Terus menurut Ibu nih, gimana sih Bu digitalisasi bisa bikin urusan pajak itu jadi lebih mudah ya? Apalagi untuk Gen Z yang adalah part of gig economy. Dan apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan agar tetap patuh pajak? Kayak dia bukan yang nggak bayar pajak, tapi dia itu nggak terinfo dengan baik gitu. Misalnya kan kita harus berprasangka dengan baik ya. Bukan mereka nggak mau, tapi mereka mungkin nggak tahu, nggak ngerti gitu kan. Dan udah takut duluan gitu. Betul. Banyak yang kayak gitu, yang nggak ngerti. Kriminal cuma dia nggak tahu gitu. Gimana? Ya, jadi masalah digitalisasi itu harusnya sangat membantu. Kalau misalkan dia kerja di beberapa platform, nah platform itu kalau misalnya nyambung nih ke Cortex ya, nah jadi di Cortexnya dia, kalau data itu udah terekam, harusnya kan udah muncul tuh di penghasilannya dia dari platform apa gitu kan. Jadi dia udah tinggal SPT-nya tuh seolah-olah udah kayak pre-populated kan, seperti sekarang nih kita kan bukti potong udah masuk gitu kan, penghasilan juga ada. Nah kalau itu nge-link ke platform-platform digital yang dipakai untuk melakukan pekerjaan dalam gig ekonomi, maka itu harusnya udah ter-pre-populated. Jadi kadang-kadang juga mungkin dia nggak nyadar, gue dapet ini ya, penghasilan dari ini ya saya ya. Ternyata udah masuk tuh ke Cortexnya dia. Nah itu akan sangat membantu sebenarnya. Jadi kalau sistemnya benar, sesuatu yang rumit itu akan jadi simple. Tapi kadang kalau misalnya sistemnya itu masih suka error ataupun apa, mungkin itu yang bisa menyebabkan kayaknya kok ribet banget sih lapor pajak gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya sistem yang ada saat ini dengan adanya Cortex harusnya bisa membantu meringankan kewajiban perpajakannya dia secara administrasi. Seharusnya seperti itu. Informasi-informasi kayak gitu kalau misalnya orang pingin tahu bisa baca di mana, Bu? Banyak sebenarnya informasi-informasi yang kayak gitu tuh, bisa follow IG-nya Dirjen Pajak, bisa juga ikut-ikut webinar yang seperti yang kami adakan, misalnya di Tax Education and Research Center selalu mengadakan tax update. Kalau misalnya ada aturan baru terkait dengan UMKM ataupun di luar itu, kita juga update. Dan kami juga ada tax clinic, jadi bisa tanya-tanya juga di tax clinic FEB UI. Itu salah satunya seperti itu. Sudah gitu IAI juga ke APJ juga RTD-nya betul, IAI ke APJ juga mengadakan RTD ya kan. Jadi kalau misalnya memang yang mau update bisa pantau terus juga IG-nya IAI kan. Jadi informasi-informasi semuanya bisa diupdate di situ juga. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya informasi itu ada, cuma dia harus kita agak rajin-rajin aja gitu ya. Betul. Supaya tetap patuh pajak teman-teman semua. Betul. Dan ini sebenarnya peraturannya juga jelas dan juga ada progresif ya Bu ya. Yes. Dan berdasarkan pengalaman saya nih dalam proses pelaporan PPh orang pribadi ya, kita melayani beberapa kayak misalnya yang komplain-komplain ataupun yang bingung tentang pelaporan pajaknya seperti apa, kok tiba-tiba bayar pajaknya banyak gitu. Nah ini juga mungkin buat teman-teman ya bisa juga dipikirin untuk melakukan
kayak tabungan pajak supaya tiap bulan itu kita menyisihkan. Kalau misalnya apalagi yang gig ekonomi ini kan mereka mungkin nggak dipotong pajak seluruhnya gitu ya. Betul. Ketika dihitung, tiba-tiba kok kurang bayarnya gede banget gitu. Nah, kalau ada tabungan pajak itu bisa untuk membayar secara cash flow di akhir tahun, nggak pusing-pusing duit dari mana ya buat bayar pajak ya, atau mau nyicil bayar angsuran PPh pasal 25 tiap bulan supaya nanti di akhir tahun itu udah nggak bingung lagi pajaknya kok gede banget. Enggak juga, karena udah diangsur tiap bulan. Itu salah satu tax planning yang bisa dilakukan. Betul, gitu. Istilahnya tax planning. Yes. Jadi ketika kita menerima uang itu harus udah mikir, aduh ini pasti ada pajaknya nih, harus disisihin gitu. Betul. Jadi nggak kaget ya. Betul. Aduh, makasih ya Bu nih atas pencerahannya. Terutama buat kaum milenial dan Gen Z yang adalah pelaku gig ekonomi ya. Memang kita harus lebih rajin lagi ya mengetahui, karena kita bekerja, kita adalah bos dari diri kita sendiri ya. Jadi harus sadar sendiri. Bu, terakhir, apa sih pesan Ibu nih untuk yang ingin sukses di gig ekonomi ini, tapi juga tetap sadar pajak dan tetap taat pada kewajiban yang ada? Ya, jadi kalau teman-teman, terutama mungkin para kaum Gen Z dan juga milenial yang mau serius di gig ekonomi, income important, yes, betul. Tapi jangan cuma mikir income, harus juga mikir dan harus juga merapikan administrasinya, pencatatan penghasilannya, kemudian juga pisahkan keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya itu, gitu ya. Kalau memang dia ada usaha yang terkait dengan gig ekonomi, dipisahin. Kemudian dan juga jangan lupa kalau misalnya pajaknya juga dipikirin juga. Jadi kalau misalnya saya mungkin bisa menyimpulkan ya, ada 3 hal nih. Yang pertama, catat income-nya. Kemudian yang kedua, hitung pajaknya. Yang ketiga, siapkan cash flow-nya. Jadi 3 hal ini yang penting banget disiapkan oleh para pelaku dalam gig ekonomi supaya sukses dalam mencari penghasilan di dalam gig ekonomi dan juga rapi secara administrasi dan kewajiban perpajakannya. Seperti itu, Mbak Monik. Luar biasa ya, itu tadi 3 tips supaya tetap cuan, tidak boncos. Betul. Dan dia juga taat peraturan. The best. Thank you. Terima kasih banyak Ibu Christine. Udah ngobrol-ngobrol di sini, udah menjadi mungkin the first resource untuk Gen Z and millennial untuk jadi bagian dari gig ekonomi. Semoga semakin sukses Bu Christine. Sama-sama Mbak Monik juga. Sampai jumpa lagi di episode YAI Podcast selanjutnya ya. Oke, siap diundang. Untuk Akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lupa like video ini dan subscribe di Ikatan Akuntan Indonesia YouTube untuk menyaksikan podcast-podcast di episode yang lainnya. Untuk informasi seputar perpajakan, akuntansi, serta akuntansi keuangan dan sustainability, jangan lupa follow Instagram, LinkedIn, Facebook Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai IAI dapat juga diakses di web IAI dan juga WA official IAI. Saya Monika Nabilia undur diri. Terima kasih telah menyaksikan episode podcast ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.